Selamat ya Prof, selamat menikmati setiap prosesnya, selamat menikmati pemeriksaan dan setiap langkah-langkah hukumnya. Cuma mengingatkan, semoga Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah selesai dan kini telah naik ke penyidikan. Kasus dugaan gratifikasi ini berawal dari laporan Indonesia Police Watch dengan pihak terlapor Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij atau Edi Hiarij. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada bulan lalu. Perlu kami sampaikan, saat ini semua proses penyelidikan oleh KPK itu sudah selesai dilakukan ya sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Proses penyidikan pasti dilalui dengan ekspos ataupun gelar perkara yang di bulan yang lalu. Meski demikian, Ali belum mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkaranya. Teman-teman juga pasti sudah tahu kebijakan di KPK bahwa semua perkara kami perlakukan sama gitu ya. Artinya apa? Bahwa kami akan publikasikan dan kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan adalah ketika proses penyidikan itu cukup. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyerahkan laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Wamenkumham dan asisten pribadinya ke KPK Selasa 14 Maret 2023. Menurut Sugeng, ada aliran dana kepada Wamenkumham senilai 7 miliar rupiah yang diterima oleh orang di sekitarnya, yaitu asisten pribadi Edi, Yogi Ari Rukmana, serta rekannya, Yosi Andika. Aliran dana itu terkait dengan permintaan bantuan perusahaan pertambangan nikel PT Citra Lampia Mandiri dalam rangka konsultasi hukum perkara yang tengah dihadapi perusahaan. Terdapat dua perincian peristiwa yang dilaporkan oleh Sugeng terkait dengan dugaan tindak pidana. Pertama, permintaan konsultasi tentang hukum kepada Wamenkumham. Kedua, terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum. Halo, kacamata agak jelas, kotak sama bulat. Kalau Anda memberikan keterangan palsu, kesaksian palsu, itu hukumnya apa ya kira-kira? Kalau Anda orang hukum, sing goblok sopo ya sakjane? Udah gua bilang bang, pelan-pelan aja, pasti bakalan kecium ini bau-baunya. Dan BTW ya, ada yang kecium bau-bau kena suap. Panik nggak tuh? Gua ngeliat postingan dari Mr. Firasat itu kayaknya bakalan keluar nih orang-orang yang speak up masalah ini. Pelan-pelan aja, karena kita tunggu aja Desember, kemungkinan bakalan PK. Kemungkinan, nggak tahu ya, tapi kita tetap harus dukung Jessica, harus mendapatkan keadilan. Karena kalau negara kita masih kayak gini-gini terus, kasihan dong yang orang-orang di bawah, apa hukumnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dugaan suap dan gratifikasi pengusaha nikel kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Edi. By the way, gue baru baca Tempo.co. Jadi di sini tuh ada berita tentang Prof Edi ya. Kalian mungkin udah tahu kali ya, Prof Edi tuh kemarin emang sering banget kedengeran waktu kasusnya Jessica Wongso ke-up lagi gitu. Jadi kali ini tuh kasusnya Pak Edi atau Prof Edi ini adalah dugaan gratifikasi guys, atau dugaan suap. Ini lagi diselidiki oleh KPK, kasusnya lagi dinaikin ke proses penyidikan. Tetapi surat penyidikan itu memang belum, ya sekali lagi belum ada surat penyidikan yang dikeluarkan dari KPK. Jadi KPK sedang menelisik dugaan suap dan gratifikasi pengusaha nikel kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Edi Hiarij. Nah, di sini tuh ada suspek karena ada transaksi ratusan miliar yang mencurigakan. Pada saat penyidikan itu, KPK juga nemuin kasus yang lain gitu guys. Jadi KPK ini suspek ada kasus-kasus lain. Karena kan Bapak ini tuh sering banget nih jadi saksi ahli di beberapa kasus persidangan gitu. Nah, who knows gitu ya. Mungkin KPK juga agak sedikit suspek gitu. Siapa yang nggak suspek kalau transaksinya sampai ratusan miliar. Jadi benar ya, menurut keterangannya dari si Tempo.co, ia juga ditengarai menerima miliaran rupiah uang itu tuh lewat rekening bank dua orang terdekatnya gitu, dua orang asistennya. Transaksinya sampai ratusan miliar, infonya dari Tempo.co. Jadi ya siapa yang nggak suspek sih? Duit ratusan miliar, duit dari mana gitu? Ya wajar sih suspek. Nah ini gue juga sambil baca ya, biar nggak misleading informasinya. Jadi kasus ini tuh bermula pada saat Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso. Jadi dia ngelapor
ngelaporin Prof. Edi ini ke KPK di Maret 2023. Nah, Maret ini Pak Edi dilaporin, terus dia tuh diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Perusahaan ini tuh milik konsensi 2000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Jadi Pak Edi ini diduga menerima suap 7 miliar melalui dua asistennya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana. Jadi nggak langsung, kalau di sini sih kalau aku nangkepnya nggak langsung ke rekeningnya Prof. Edi, tapi lewat anak buahnya gitu, lewat asistennya. Tapi ini masih suspek ya guys, masih dugaan. Cuman gue nggak bisa ngandelin insting gue, takut salah ngomong. Ini dugaan ini beneran bener atau hanya sekedar dugaan? Ya semoga hanya sekedar dugaan aja gitu. Tidak ada bener-bener gratifikasi yang dilakukan oleh Prof. Edi ini gitu bersama dua asistennya. Cuman kalau memang sampai iya, kok gue jadi suspek ke kasusnya Jessica Wongso ya. Nah, gitu guys, tadi kronologisnya. Jadi sekarang lagi di-up kasusnya oleh KPK, lagi mau diselidikin kait dugaan suap atau gratifikasi dengan perusahaan nikel. Tapi KPK juga agak suspek dengan beberapa kasus lain, karena bapak ini tuh sering jadi saksi ahli di beberapa kasus gitu ya. Salah satunya tuh kasusnya Jessica Wongso. Nah, mungkin ini bisa jadi nanti bakalan diselidikin juga gitu kasusnya Jessica Wongso. Dia nerima suap atau enggak. Wow, dahsyatnya bila dibandingkan dengan kasusnya J. Selamat ya Prof, selamat menikmati setiap prosesnya, selamat menikmati pemeriksaan dan setiap langkah-langkah hukumnya. Cuma mengingatkan, semoga setiap ilmu yang Prof miliki di bidang hukum, di bidang membaca tingkah pola seseorang dan semacamnya bisa digunakan dalam proses yang akan dijalani oleh Prof. Untuk kawan-kawan yang lain, tunggu antrian ya. Pasti ada waktunya mengikuti apa yang sedang Prof jalani. Oke, tunggu antrian ya. Selamat ya Prof. Semangat, sayo, semangat. Berikut beberapa hal yang tidak perlu menentukan terdakwa sebagai pelakunya dalam kasus kematian akibat kopi sianida. Check it out. 1. Tidak perlu dua alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan. 2. Tidak perlu adanya otopsi untuk menentukan sebab kematian. 3. Tidak perlu berita acara perpindahan barang bukti, CCTV, dan gelas. 4. Tidak perlu originalitas barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 5. Tidak perlu atau tidak wajib saksi ahli untuk disumpah ambil keterangannya dalam suatu persidangan. 6. Tidak perlu atau tidak terlalu penting keterangan saksi ahli dalam suatu persidangan. 7. Tidak perlu ada motif dalam suatu pembunuhan. 8. Tidak perlu dengan asas praduga tak bersalah. 9. Tidak perlu keterangan saksi ahli dan keterangan saksi-saksi lainnya dalam pertimbangan mengambil keputusan. Cukup dari video CCTV yang kelihatan si terdakwa menggaruk-garuk paha, pasti itu akibat serbuk sianida. 10. Tidak perlu saya kuliah S1, S2 hukum, karena apa yang saya pelajari tentang hukum itu semua dimentahkan atau dimuntahkan. Dengan hanya melihat CCTV sudah dapat menentukan si terdakwa adalah pelakunya alias pembunuhnya. Gimana menurut kalian? Jadi mungkin teman-teman sering dengar di kasus Jessica ini sering disebut yang namanya indirect evidence atau bukti tidak langsung ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit. Sebenarnya indirect evidence ini kalau kita mengacu ke KUHP itu nggak ada disebut indirect evidence ya. Tidak ada asas KUHP itu mengatur indirect evidence atau bukti tidak langsung. Bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya harus benar-benar jelas, harus benar-benar direct. Jadi nggak ada kalau menurut saya yang istilahnya indirect evidence, bukti tidak langsung itu justru menggambarkan bahwa bukti-bukti itu ya masih lemah, masih kurang gitu kan. Harusnya lebih terang daripada cahaya. Nah, kalau mengacu ke KUHP, alat bukti itu kan ada 5 ya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Orang itu bisa ditersangkakan minimal 2 alat bukti. Tapi yang banyak orang lupa adalah alat bukti itu tidak cuma kuantitasnya, tapi ada juga kualitasnya gitu loh. Jadi kalau 2 alat bukti itu kuantitas, tapi di dalam 2 alat bukti ini itu harus diuji kualitasnya, apakah relevan atau enggak untuk membuktikan peristiwa yang dituduhkan. Contoh ya kan, seorang dituduh misalnya mukul si A gitu kan. Nah, untuk membuktikan siapa pelakunya itu misalnya pakai keterangan saksi. Saksi ini cara menguji kualitasnya itu secara simpelnya adalah orang itu harus melihat, harus mendengar sendiri atau alami sendiri, ya kan?
Jadi kalau ada si A mukul si B, maka harus ada saksi yang melihat A mukul si B. Secara kuantitas saksinya ada 2 orang misalnya. Secara kualitas saksi ini relevan membuktikan bahwa A memukul si B. Kenapa? Karena mereka melihat. Nah, kalau ada saksi yang dihadirkan, mau 1 kontainer pun, mau 100 orang saksinya, tapi kalau nggak ada yang melihat, itu kualitasnya 0. Nah, di dalam hukum namanya itu tidak punya nilai pembuktian. Jadi suatu alat bukti itu akan bernilai kalau kuantitasnya tercapai, terpenuhi, dan juga kualitasnya terpenuhi gitu. Jadi nggak cuma pokoknya saksinya ada 5, suratnya ada banyak, ahlinya ada banyak, ya tapi relevan nggak ini membuktikan apa yang dituduhkan? Selama tidak relevan, mau 1 kontainer pun saksinya, ya kalau tidak melihat ya berarti nggak ada gitu, nilainya itu 0. Nah, jadi seperti itulah. Nah, contoh-contohnya bagaimana biar kita ini terhindar dari yang namanya perdebatan apakah sudah 2 alat bukti atau enggak. Enggak cukup sampai di situ, teman-teman. Kalaupun 2 alat bukti itu baru kuantitasnya, kualitasnya perlu diuji. Kualitasnya dilihat apakah ini misalnya saksi, apakah saksi itu melihat, mendengar, atau ngalamin sendiri peristiwa yang dituduhkan. Kalau enggak ya nilainya 0. Mau 100 pun saksinya, kalau saksinya nggak tahu ya 0 gitu. Jadi itu yang bisa saya share. Gimana pendapat teman-teman? Tulis di bawah. Thank you.